Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang bahas contoh kasus DFA. Oke, seperti Anda lihat di sini, ini adalah suatu bentuk DFA. Ya, bagaimana membuktikannya? Bahwa Anda lihat di sini setiap state ada tepat satu state berikutnya. Ya, jadi Anda lihat di sini, ya, di sini ada 3 state ditulis dengan Q0, Q1, Q2. Kemudian ada transaksi ya, yaitu A dan B. Kemudian state awal adalah Q0 dan state akhir adalah Q2. Jadi Anda lihat yang lingkaran double ini adalah sebagai state akhir. Oke. Nah, setiap state di sini Anda perhatikan ada tepat satu state berikutnya, yaitu bahwa state Q0 ada A dan ada B. Jadi maksudnya adalah tepat satu state berikutnya bahwa kalau sigmanya ada A dan B, maka tiap state untuk A harus ada state yang di berikutnya dan B ada state berikutnya, ya. Tapi tidak satu, ya. Jadi hanya tepat satu. Oke. Nah, kemudian untuk transaksi di sini kita tulis dengan seperti ini, ya. Jadi Anda lihat dengan epsilon, di sini Q0 masuki dengan A, dia menghasilkan Q0, Q0 masukin B jadi Q1, Q1A jadi Q1, kemudian Q1B jadi Q2, Q2A dia menuju Q1 dan Q2B menuju Q2 itu sendiri. Nah, DFA di sini dikatakan bahwa suatu inputan string dia akan diterima bila berakhir di state Q2. Dia bila bukan berakhir di state Q2, misalnya berakhir di state Q1 ataupun di Q0, maka dikatakan bahasa itu tidak terima. Nah, proses validasi yang terjadi adalah demikian. Ya, jadi melihat bahwa apakah inputan satu string, ya. Nah, string di sini apa? Ya, di sini stringnya adalah kombinasi dari A, B, dan seterusnya. Ya, bisa digambarkan seperti ini ataupun seperti di sini, dibuat jadi diagram. Oke, nah sekarang coba kita lihat ya ke step berikutnya. Oke, nah jadi string X ya, string X itu adalah kombinasi A B dinyatakan diterima bila SX, S ini maksudnya adalah dari state awal, ya dari state awal dimasuki nilai X berada pada state akhir ya. Jadi dia kalau tidak berada pada state akhir apa? Dia berada di state yang lingkarannya double. Nah, secara formal dikatakan bila M adalah sebuah FSA atau finite state automata, ya kita notasikan seperti ini. M sama dengan Q sigma epsilon S dan F. Ya, jadi notasi ini tadi ini adalah state-nya, ini adalah transaksinya, ini adalah aturan transaksinya, kemudian ini adalah state awal dan ini adalah state akhir. Menerima bahasa yang disebut dengan LM, ya, jadi bahasanya kita sebut LM, yang nanti dimasukkan sebagai X yang dimasukkan di sini, ya, yang merupakan himpunan X di mana, ya, epsilon S adalah X di dalam F. Nah, itu akan diterima. L kependekan dari language ya. Jadi L ini adalah singkatan dari language. Nah, misal dari state sebelumnya dibuka satu string A B B ya. Nah, kalau dinotasikan bisa seperti ini, epsilon Q0 A B B. Nah, A ini kita transaksikan Q0 input dengan A. Nah, sesuai tabel di slide sebelumnya. Nah, ini Anda lihat yang ini Q0A dia menghasilkan Q0. Ya, maka di sini menjadi Q0. Kemudian Q0 inputkan dengan B, ya kita lihat di sini Q0 inputkan dengan B adalah Q1 atau di sini Q0 inputkan dengan B menjadikan Q1. Maka di sini menjadi Q1. Kemudian Q1 inputkan dengan B dia menjadi Q2. Ya. Nah, kemudian kita lihat Q2 adalah state akhir. Maka ABB berada dalam LM atau artinya dia diterima. Ya. Nah, ini kalau ini secara formal matematik seperti ini. Nah, kalau secara grafis
Ya, kita bisa ambil ini ABB-nya ini ya. Coba saya gambarkan. Nah, mungkin nggak terlalu bagus ini ya, karena ini menggunakan mouse ya, bukan menggunakan pena. Di sini kita tulis B ya. Nah, di sini ini kita masukkan, ini saya kembalikan dulu. Geser. Nah, yang kita masukkan, nah tadi sesuai tadi, masukinnya dari A dulu ya, A dulu ya. Nah, bagaimana dari B? Ya sebenarnya bisa juga, tapi nanti akan menghasilkan output yang berbeda, karena kalau ini berarti B, B, A, sekarang kita A, B, B. Oke. Nah, sekarang dari A dulu ya. A dulu kita inputkan, dia akan kembali ke key 0. Maka ini kita hapus. Berarti sudah. Nah, sekarang B ya, B yang di sini. Nah, B di sini begitu diinputkan dia pindah ke key 1. Nah, berarti dia berada di state ini ya. Nah, kemudian inputkan B lagi dia akan berada ke state yang key 2. Oke, ini kita hapus. Nah, berarti dia di sini dan sudah tidak ada input, maka dikatakan state itu adalah termasuk dari FSA ini atau bisa dikatakan diterima. Nah, ini ada latihan, ya ada bisa coba atau pelatih pemahaman Anda ya. Gambarkan tupel, ya tupel itu maksudnya digambarkan seperti ini. Nah, ini tupel-tupelnya digambarkan seperti ini ya. Nah, ini sudah ada 3 soal. Kemudian dari mesin A, mesin B, mesin C, coba Anda masukkan ini, apakah diterima atau ditolak. Nah, cara menjawabnya sama seperti yang seperti ini. Ada jawab seperti ini. Ya, terus ada tulis kalimatnya karena Q2 termasuk state akhir atau karena ini tidak termasuk. Nah, itu ada jawab seperti ini. Oke, itu untuk latihan aja untuk tugas di minggu depan. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya.